kita mendekati kepada bulan Agustus, ya, bulan kemerdekaan yang lebih identik dan lebih ditunggu-tunggu nih ya, para pasukan pengibar bendera ya, Kabupaten Tanah Laut. Nah, kita hari ini akan berbincang-bincang dalam tema Paskibraka Tanah Laut 2023. Baik, di awal kita ingin pencerahan dulu Pak Edi, apa saja yang mendasari ya adanya atau pelaksanaan kegiatan Paskibraka ini. Ya Bu, terima kasih atas kesempatan diberikan. Terima kasih juga kepada semua kru Radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut, radionya Orang Pelihari, yang sudah mengundang kami ke acara talk show pada pagi hari ini. Kembali saya perkenalkan diri, nama saya Edi Rukmana, Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, yang mana tugas fungsinya sebagian adalah mengenai penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan, kegiatan bendera juga Bu, juga di bidang kami, EPK, dan masih ada yang lainnya. Dan alhamdulillah tahun ini kami dipercayakan untuk mengelola, mengurusi melaksanakan kegiatan kepaskibrakaan yang sebelumnya di Dispora ya. Di Dispora dan juga pernah di Dinas Pariwisata ya dulu Bu ya. Selagi Dispora bergabung. Selagi Dispora bergabung dengan Dinas Pariwisata, Disparbudpora dulu ya. Jadi perjalanan pelaksanaan kegiatan Paskibraka ini ya di awalnya saya saat itu belum masuk Bu. Belum di Kesbangpol. Saya masuk di bulan Februari. Wasbang sudah berapa lama Pak Edi? Baru jalan 4 bulan Bu. Baru jalan 4 bulan? Ya, jadi awal penjaringan itu saya belum di Kesbangpol. Cuma alhamdulillah kita ngikut aja alurnya seperti apa, kan? Meneruskan ya? Aturan seperti apa, Jadi yang mendasari kegiatan Paskibra ini kita mengacu pada peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022 tentang program pasukan pengibar bendera pusaka. Alhamdulillah sampai saat ini semuanya berjalan lancar-lancar aja ya, walaupun kita juga ya pemula lah untuk kegiatan ini kan. Kita sambil belajar, sambil mengamati kan seperti apa sih sebenarnya kegiatan Paskibraka ini. Ya, ada senangnya, ada gimana gitu kan, dekat dengan anak-anak Paskibra. Jadi untuk beberapa tahapan yang sudah kami lewati ya alhamdulillah sampai sekarang anak-anak udah memasuki seleksi provinsi kemarin terakhir dulu. Selain daripada peraturan BPIP Pak Edi, tadi kan sudah kita bahas nih bahwa pada beberapa waktu yang lalu kegiatan Paskibraka ini di bawah Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Nah, apa yang mendasari sehingga diserahkan tahun ini yang pertama kali ya diserahkan ke Badan Kesbangpol ya Kabupaten Tanah Laut? Yang mendasari itu Bu, ini kan dari pusat ya, diarahkan ke BPIP, awalnya kan dari Kementerian Olahraga ya, makanya ke daerah itu Dispora yang menangani. Ya sekarang ini, saat ini di pusat diarahkan oleh Presiden ke BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Maksud saya ada dasar hukum yang bisa kita jadikan sebagai sebuah pegangan begitu. Perpres nomor 51 Bu tahun 2022 ya, tentang program pasukan pengibar bendera pusaka ini. Perpres nomor 51 tahun
tahun 2022. Tahun 2022. Kalau yang Perpres ini kan tentang aturan teknis ya. Tentang aturan teknis. Selanjutnya kan aturan BPIP yang selanjutnya. Berarti ada aturan BPIP yang baru untuk mendelegasikan Paskibraka ini ditangani oleh Kesbangpol. Kesbangpol. Nah, mungkin Pak Edi, kita ke latar belakang. Kalau dulu kan kalau di pemuda dan olahraga ya, yang melatar belakangi kenapa ditangani oleh pemuda dan olahraga, karena rata-rata kan anak-anak kita di Paskib ini kan terkategori pemuda begitu ya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Kepemudaan bahwa yang disebut pemuda itu rentang waktu 16 sampai dengan 30 tahun. Jadi anak-anak kita ini masuk dalam kategori pemuda. Nah, lalu kalau boleh diuraikan juga apa yang melatar belakangi di Kesbang ini nanti titik beratnya tuh kemana begitu? Yang pasti Bu ya, kalau di Spora dulu kan urusan memang kepemudaan dan olahraganya ya, tekanannya lebih ke sana. Kalau ini kebetulan karena di pusat BPIP, mereka yang membina mengenai ideologi Pancasila, dan kebetulan hubungan ke bawahnya, ke provinsi dan ke kabupaten, Kesbangpol khususnya bidang wawasan kebangsaan berhubungannya ke sana Bu. Jadi urusannya ke ideologi Pancasila turun lagi. Itu upaya pemerintah yang menggugah pemuda-pemuda kita supaya jiwa korsanya bangkit lagi gitu Bu. Iya. Mungkin di latar belakangi juga dengan kondisi pada saat ini ya, di mana ketika era milenial yang begitu mengglobal begitu ya, sehingga banyak pengaruh-pengaruh dari luar yang dapat yang dapat menghilangkan atau mengurangi atau mengikis ya rasa ideologi dari para anak-anak kita, remaja-remaja kita ya. Baik, kita kemarin ini kita sudah memasuki Juni, Juli, Agustus, berarti kita tinggal 1 bulan ya Pak ya untuk ke diklatnya. Kita awali dulu dengan rekrut kemarin Pak, rekrut kita itu di bulan keberapa kemarin kita rekrutnya? Rekrutnya itu antara Maret dan April Bu. Jadi Februari, Maret, April itu. Terakhirnya itu kan kegiatan pandohirnya itu. Jadi di terakhir itu kita udah bisa melihat perankingan. Kita menggunakan aplikasi yang ada kan, aplikasi transparansi Paskibraka. Di situ kita bisa melihat yang mana ranking satunya sampai ke bawahnya itu. Kita butuh berapa orang, butuh 33 atau butuh berapa, lebih dari itu. Tahun ini kita butuh berapa Pak? Kita pakai format apa tahun ini? Kita masih membutuhkan 33 orang Bu, mengingat kondisi lapangan kita yang masih terlalu ya kecil lah, dibilang gitu kan. Lebih dari itu ruang geraknya yang agak susah. Jadi kita menggunakan 33 ditambah dengan Danpas dan Danru dan Patwal kan pengawalnya itu jadi jumlahnya 39 semuanya Bu. Berarti kita kembali ke format sebelum pandemi. Sebelumnya, sebelum pandemi. Sempat yang 39 ini. Iya, ini pas. Baik, sistem rekrut apakah pakai kuota ya, kecamatan kan sebar ya ke seluruh kecamatannya Pak ya? Apakah kita pakai kuota per kecamatan atau kita buka selebar-lebarnya siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan pendaftaran? Kita nggak ada kuota. Tidak memberikan kuota. Nggak menutup tidak membatasi buat siapa saja kan yang berminat untuk pasukan Paskibraka ini. Yang penting dari awal kita penjaringan, kita ke kecamatan, ke sekolah-sekolah, melihat dari postur tubuhnya ideal, tinggi badannya ideal kan, itu udah kita tarik, tinggal kita pilih, beritahukan ke mereka, kita bangkitkan semangat mereka untuk Paskib kan. Pendaftar dulu seluruhnya ada berapa banyak Pak? Lebih dari 100 Bu, 100.
163 ya, diseleksi ya sehingga keluar 33 terakhir. Luar biasa. Oke. Baik. Saya ke Mas Andri dulu. Mas Andri, keterlibatan dari PPI, saudara pendengar, Anda akan tahu PPI itu apa, bukan Festival Film Indonesia. Itu FPI. Iya, saya plesetkan. Oke, nanti akan dijelaskan oleh Mas Andri Permana apa itu PPI, kemudian juga bagaimana keterlibatannya PPI di dalam pertama kita ambil di rekrut dulu. Oke, terima kasih Bu sebelumnya, Ibu Nelly dan juga Mas Iwan ya. Siap. Saya lama tidak bernostalgia di ruangan ini, lama sekali, jadi Ana rindu sekali. Mungkin dapat saya jelaskan Ibu, untuk Purna Paskibraka Indonesia sendiri adalah sebenarnya adalah organisasi kepemudaan yang menghimpun dari seluruh Purna Paskibraka seluruh Indonesia. Dalam artian mereka menghimpun dari Purna Paskibraka ini membentuk sebuah organisasi yaitu PPI ini. Untuk PPI sendiri di tingkatan pusat, kabupaten ataupun provinsi, itu mereka dalam tahapan rekrutmen Bu, kami terutama di kabupaten, pada kepengurusan saya di periode 2022-2026 ini, kami melaksanakan itu namanya talent scouting Bu. Talent scouting ini kan dalam artian kami mempunyai beberapa anggota di tiap-tiap kecamatan. Nah di tiap-tiap kecamatan itulah kami melakukan pemantauan ke tidak anak SMA kelas 1-nya yang kami pantau Bu, tapi ke anak SMP kelas 3-nya. Nah, sehingga apabila tahun berikutnya mereka masuk di SMA kelas 1, orang itulah yang akan kami dalam tanda kutip tuh kami cirii gitu Bu. Artinya ketika tingginya sudah masuk, apakah nanti untuk urusan IQ dan untuk PBB-nya apakah masuk, nanti akan dilihat di tahun depan berikutnya, begitu Bu. Seperti itu. Lalu untuk ke sekolah sendiri, ketika sekolah itu mendapatkan mendapatkan pengumuman untuk mendaftarkan siswa-siswinya, ini di mana perannya dari PPI? Apakah maksud saya sebelumnya itu PPI ada melakukan sosialisasi atau pendekatan atau bagaimana begitu? Untuk sosialisasi itu memang sebelum dari Kesbangpol sendiri kami sudah melakukan sosialisasi Bu. Artinya 2 bulan sebelum Februari itu di akhir tahun kami sudah memberikan informasi terutama kepada PPI di tiap kecamatan karena mereka ada di tiap sekolah kan Bu. Dan di tiap sekolah itu mereka misalkan di Kecamatan Kintab, di Kecamatan Kintab itulah mereka sudah melakukan dalam tanda kutip pelatihan duluan gitu loh. Artinya mereka juga ketika dari tim dari Kesbangpol dan juga PPI melakukan seleksi dan rekrutmen, mereka tidak kaget. Nah, jadi kami mendapatkan orang-orang yang 163 itu memang orang-orang yang terbaik dan terdebes lah di bidangnya gitu. Seperti itu. Memang kalau di sekolah-sekolah ya memang sudah ada termasuk di ekstrakurikuler ya. Betul, Bu. Ada latihan paskibraka itu. Nah, namun di Paskibraka, apalagi ketika mereka sudah mengikuti diklat dan sebagainya, ya pengalaman kita bukan hanya ketahanan fisik, kekuatan tubuh begitu ya, tinggi badan, tapi mereka juga perlu mengetahui sosialisasi bahwa sebenarnya Paskibraka itu seperti ini loh, tahapannya ini seperti ini loh. Karena ada kemarin Pak Edi, kita sempat kaget juga mendengar statementnya kawan-kawan dari anak-anak kita dari Paskibraka waktu diklat ya di tahun 2022 2021 ya. Nah, itu kayaknya dia ternyata Paskibraka capek banget gitu Pak. Iya, nah capek banget katanya gitu. Sebelumnya tidak tahu gitu, dia kaget gitu, dia kaget mau minta pulang, ya minta pulang gitu, ya kaget dia. Nah, hal-hal seperti ini saya pikir yang perlu kita kenalkan kepada anak-anak sehingga ketika mereka meet hati gitu, dia ingin Paskibraka, dia sudah siap fisik dan mental, maksudnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada nanti sekalinya uyuh banar tegaring-garing aku. Nah ini kan sebuah
sebuah fenomena yang menyatakan ketidaksiapan mereka gitu kan, ketidaktahuan mereka. Jangan dianggap bahwa Paskibraka tuh istilahnya rame-rame gitu ya, ngetren dengan apa gitu ya Mas Andre ya. Nah, ini yang perlu juga anak-anak harus ketahui gitu. Jadi jangan sampai ada statement-statement seperti itu. Ya, apalagi sekarang setelah diserahkan ke Badan Kesbangpol ya, pemerintah berharap selain daripada penguatan fisik ya, yang lebih utama itu adalah penguatan mental ideologi. Ya, kalau mental ideologi itu kan seluruh aspek kehidupan, ya seluruh aspek kehidupan. Nah, ini yang perlu, bagaimana anak-anak bisa melihat masa depan dengan modal kekuatan fisik dan mental ideologinya. Ya, pokoknya di dalam dada itu NKRI harga mati. Harga mati. Ya, gitu ya Pak Edi ya. Betul sekali. Oke, baik. Kita berarti sudah terpilih 33 ya. Nanti akan ditambah dengan Danpas, kemudian Danru dan pengawal. Oke. Nah, apakah di tahun ini Pak aturan untuk Danpas, pengawal dan Danru itu masih berlaku seperti itu, petunjuk teknisnya? Maksud saya dari pihak TNI, kepolisian, bagaimana Pak? Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya Bu, ada dari kepolisian, ada dari Kodim, dari Kompi juga ada. Cuma kita untuk tahun ini juga maksudnya supaya jangan ngiri lah antara Kodim dengan Kompi. Jadi kita rolling gitu di rolling Bu, ya di rolling. Gantian dimana, Pak? Nanti Danpasnya siapa? Danpasnya Dandunya siapa? Kalau biasanya kan beberapa tahun ya Danpas ya Andre, dari pengawalnya siapa? 623 ya, TNI. Jadi kita pengennya ada penyegaran lah Bu kan. Itu sudah didapat Pak petugas-petugasnya dari Danpas, Danru dan pengawal? Kita surat memang udah ngirimkan, Bu, udah ngirimkan ke Kodim, ke Kompi, juga ke Polres. Ya, bayangan dapatnya udah ada Bu. Sudah dapat. Ya, cuma balasan suratnya aja yang belum gitu. Baik, iya. Artinya kita sudah dapat memastikan gitu ya, formasi kita akan terpenuhi. Iya. Oke. Kemudian diklat mungkin biasanya di akhir Juli ya. Tanggal 3 Agustus Bu. Oh. 3 Agustus. Diklat sekarang berapa hari Pak? 15 hari juga Bu. Di cropping ya? Iya. Kalau dulu kan kita 20 hari ya. 20 hari kita. Ngikuti anggaran yang ada Bu di DPA. Gitu. Iya, 15 hari. Oke. Iya. Ngikuti anggaran. Pelatih dari mana Pak? Pelatih seperti sebelumnya dari Polres, dari Kodim juga ada. Di Pormet pelatih kita ada berapa orang? Pelatih berapa orang? Ada 5 Bu. Berarti terdiri dari TNI, Polresnya ada. TNI berapa orang Pak? TNI-nya 2 orang. Dari kepolisian 2 orang dan sisanya juga dari PPI. Yang bantu. Iya. Baik. Kita respon Pak di tahun ini berarti di dalam kegiatan kepanitiaan ya ada kolaborasi TNI, Polres dan PPI ya sebagai pelatih. Nah, pelatihan dilaksanakan selama 15 hari ya Pak ya? 15 hari diawali nanti pada tanggal 3 Juli. Udah siap-siap? 3 Agustus. 3 Agustus. Oke, 3 Agustus. Ya. Oke, sebelum di pelatihan berarti kita ke anak-anak Capaska provinsi ya. Oke. Kelihatan nih postur mereka ya, siapan mereka, penampilan, aura mereka juga ya. Iya. Kemarin kita dites oleh pihak tim provinsi untuk seleksi tingkat provinsi ini, kita mengajukan calon berapa orang Pak? Untuk tahun ini kita 6 orang Bu. Yang kita kirim dari Tanah Laut 6 orang. Yang sudah dinyatakan lulus tingkat provinsi 3 orang. Oke, jadi 2 cewek, 1 cowok. Iya. Ilham dari mana Ham?
dari Plehari. Sekolahnya dari SMA 1 Plehari. SMA Negeri 1 Plehari. Oke, baik. Kalau adiknya siapa, Dek? Sally dari sekolah mana? Dari SMA N1 Bati-Bati. Oh, Bati-Bati, SMA N1 Bati-Bati. Oke, yang di Simpangan itu ya? Iya. Oke. Terus kalau Salsa? Siap, saya dari SMA 1 Negeri Plehari. Oke, berarti SMA Plehari 2 ya? Oke, ya. Selamat ya bagi anak-anak yang telah dinyatakan lulus sebagai calon paskibraka provinsi. Apa nih yang dirasakan begitu setelah dinyatakan lulus? Rasanya apa nih, Ilham? Untuk rasa yang setelah lulus ini ya pastinya bersyukur atas semua proses, kan kita sudah berusaha lah dari semaksimal gitu ya, mungkin dari seleksi kabupaten dan alhamdulillah terpilih untuk mengikuti seleksi provinsi dan di seleksi provinsi pun alhamdulillah sudah terpilih untuk menjadi capaska provinsi. Oke. Sebelumnya Ilham untuk mendaftar sebagai calon paskibraka, apakah keinginan Ilham sendiri, keinginan guru atau keinginan orang tua? Untuk keinginan paskibra sendiri itu dimulai dari ketertarikan ikut ekstrakurikuler di sekolah juga kan ada paskibraka dan mengikuti itu dulu dan dari keinginan sendiri lah. Oke, dari keinginan sendiri berarti ya, bagus. Artinya kalau dari keinginan sendiri udah siap ya, udah siap dengan suka dan dukanya ya Amnya. Oke, baik. Kalau Sally sendiri? Untuk masuk paskibraka itu keinginan sendiri. Keinginan sendiri setelah dinyatakan lulus. Dulunya terbayang nggak nih mau menjadi capaska provinsi begitu? Dari dari SMP itu emang udah mengikuti ekstrakurikuler paskibraka. Tujuannya mungkin paskib kabupaten begitu ya. Nah ternyata dapat yang lebih lebih dari angan-angan gitu ya, ke provinsi gitu ya, seperti itu ya. Apa kemarin yang dirasakan ketika seleksi tingkat provinsi? Bersyukur, senang kalau udah terpilih. Seleksinya sendiri apakah tidak ada perbedaan atau memang jauh berbeda dari seleksi di tingkat kabupaten? Seleksinya kurang lebih sama, tetapi kalau yang di provinsi itu lebih ketat lah. Lebih ketat. Lebih ketat gitu ya. Oke. Kalau Sasa tadi dari SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 juga ya. Oke, SMA Negeri 1 berarti sama ya, punya ekstrakurikuler ya, paskibraka. Ya, latihan itu. Memangnya dari kelas 1 begitu ya sudah dilatih gitu? Iya, dari kelas 1 awal masuk SMA. Oke, iya. Rumahmu di mana, Sa? Rumah Ulun di Saranghalang. Oh, di Saranghalang. Tinggi mana? Tinggimu berapa? Siap, 172. 172. Oke, kemarin kita kalau perempuan 165 minimal gitu ya Mas Andri ya. Oke, 65, 172. Wah, luar biasa. Ya. Oke. Kamu berapa tinggimu? 172. Sama ya? Dia pasti lebih tinggi. Saya 174. Luar biasa. Berapa? Jangan ditanya, Bu. Iya, kalau kami berada di anak-anak paskibraka, jadi rasanya kita ini adalah insan yang stunting. Enggak mau saya ini. Dalam pencalonan ini, Bu, Pak, terkait ini calon mereka masuk ke provinsi ini, apakah memang dari keputusan dari pihak pembina dinas juga? Kita kan seleksi ini dari awal itu kita menggunakan aplikasi itu, Mas Iwan. Ya, dari kesehatan, administrasi kesehatannya, paradenya, kita terus berhubungan dengan pusat itu. Setiap kegiatan kita berhubungan dengan pusat. Jadi hasil akhir pun seperti itu juga. Kita melihat hasil dari TUTWK-nya juga, pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan dan pengetahuan umumnya juga, dan alhamdulillah terakhir itu kan kita bisa melihat langsung rankingan itu siapa yang di atas sampai ke bawah itu. Iya.
Biasanya memang seperti itu. Nanti tim seleksi yang meranking biasanya seperti itu ya Pak. Iya, Bu. Ada yang ranking yang terlihat Bu ya. Iya, terlihat terlihat. langsung, iya. Dan jangan dikira ya, artinya lebih tinggi postur tubuh akan lebih luas mungkin kansnya untuk masuk ke paskibraka. Ya, karena kita dulu ada yang 18 itu, nah tidak bisa masuk. Jadi tidak mesti ini anak saya kenapa ya tinggi badannya tinggi gitu. Oh nggak lulus gitu, ada yang ngomong gitu Pak. Ya nggak lulus, dia tinggi, paling tinggi itu dari teman-temannya. Ya, kita lihat sisi kesehatannya juga mengenai pengetahuannya di wawasan kebangsaan dan intelijensi umumnya juga. Perlu dilihat di situnya juga kan. Iya, cuman yang jelas ketika dia tinggi sendiri yang Mas Andre, jomblang gitu. Iya, itu yang menjadikan dia tidak bisa masuk. Dia tidak bisa masuk. Jadi ini juga kita perlu pemahaman kepada orang tua, kepada anaknya sendiri. Memang ada batasannya Bu. Kalau untuk pria itu kan cuma 17-18, lebih dari itu nggak bisa. Nggak bisa. Betul, makanya tuh ada kan yang melebihi itu kemarin. Jadi, tahun ini tadi ada Bu, 184. 184. Saya ingat itu ada. Soalnya Nggak ada yang sempat ngadu juga gitu. Iya, saya kok tinggi gitu. Dia pintar juga gitu kan, ranking terus kan di sekolah dan orang tuanya tahu kok. Nah ini yang perlu juga harus kita berikan pengertian ya kepada orang tua, kepada guru juga ya. Karena juga sekolah kadang-kadang memilih yang paling tinggi gitu, yang paling mereka tinggi. Pikir paling tinggi. Nah, ya, pada kita kan ada aturannya, seperti ada batasannya. Iya, seperti itu. Ada batasan ukuran tinggi badan itu. Apapun yang kelebihan itu nggak baik Bu ya. Yang sedang-sedang. Oke, baik Pak Edi, kita ke rundown mungkin atau rencana-rencana diklat nanti, ya, yang diawali di tanggal 3 Agustus. 3 Agustus dan tahun ini sepertinya memang berbeda ya jumlah harinya. Jumlah harinya kita ngikutin aja sesuai dengan anggaran. Iya, biasanya kan rata-rata 20 hari ya Mas, 20 hari. Kalau katanya pelatih sih ya, yang dulu itu 20 hari ini gini kurang. Iya. Nah, ini bagaimana Pak Kesbang sendiri mengatur schedule-nya, mengatur materinya? Ya karena materi itu kan nanti ada list materi yang disampaikan ya, kemudian juga ada materi pelatihan. Iya. Ya, bagaimana kita mensiasatinya agar waktu yang diberikan selama 15 hari ini dapat tercukupi dengan persyaratan-persyaratan di dalam pelatihan diklat paskibraka itu. Insya Allah dengan waktu 15 hari ini tercukupi Bu. Dan mengenai materi juga yang jelas kaitan dengan wawasan kebangsaan, 4 pilar itu kan, ideologi Pancasila, 4 pilar berbangsa dan bernegara, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika itu kan. Dan kita juga berusaha untuk tahun ini dalam diklat itu berusaha supaya kegiatan diklat itu nggak menjenuhkan, nggak bikin capek gitu, berusaha seperti itu. Jadi nanti dalam penyampaian materi mungkin ada malam kapannya kita masukin dengan materi lain yang mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa membangkitkan hobi mereka. Mungkin ada pengetahuan mengenai komputer atau mengenai hal-hal lain, mungkin mengenai musik atau mengenai apa aja, biar ada pengetahuan lain dah. Jadi mereka nanti kan di saat diklat nanti mungkin berhayal-hayal lah, oh kedepannya bagusnya aku nih jadi apa ya gitu kan. Selain dia udah mengerti jiwa kausnya udah bangkit kan, pengetahuan Pancasilanya juga lain-lainnya sudah diberikan. Oh kedepannya nanti aku seperti ini aja, mau jadi ini aja. Jadi kan udah dari awal tuh udah dikasih gambaran-gambaran mengenai belajar membuat ini, kami akan masukkan materi-materi, ada hal-hal baru lah yang mau kami sampaikan. Ya itu juga Bu, ada arahan juga dari DPPI provinsi seperti itu, supaya nggak menjenuhkan saat diklat itu. Menghindari stres juga. Ya, menghindari stres juga kan. Mungkin ada juga nanti mungkin di saat diklat itu ada yang
hobi nyanyi mungkin monggo silahkan mau nyanyi supaya menghilangkan stres mereka, jenuh mereka biar nggak keterusan jenuhnya kan. Bisa kita bayangkan loh, pendidikan wawasan kebangsaan itu kita kan udah dari SD Bu, dari kelas 1 sampai SMA kuliah juga dapat itu wawasan kebangsaan juga. Kadang-kadang ya saya berpikir kita mau bilang jenuh gimana, itu kan hal urgent sebenarnya buat kita kan. Penting banget buat negara kita. Hal utama ya yang harus dimiliki oleh para pemuda kita, Pak. Jadi di dasar-dasar karakter, dasar-dasar mental mereka itu sebenarnya memang harus didasari dengan 4 pilar berbangsa dan bernegara itu, seperti itu. Jadi ini adalah poin penting sebenarnya, materi penting di dalam setiap pelatihan yang melibatkan pemuda, melibatkan pemuda. Nah, kemudian juga materi penting lainnya adalah tentang keagamaan. Ini apakah juga di tahun ini kita masih memasukkan materi itu begitu? Insya Allah tetap kita masukkan Bu, karena beragama itu penting sekali buat kita Bu, apalagi negara kita Indonesia tercinta ini Bu. Sangat penting itu. Selain mengenai materi keagamaan itu juga bagaimana kita menyampaikan bagaimana dengan beragam-ragam agama itu dan aliran kepercayaan kita bisa hidup dengan damai dan kondusif gitu kan. Iya, saling menghargai. Iya, saling menghargai. Oke, lalu bentuk dari formulasi hal baru tadi Pak, karena setahu kita latihan paskibraka ini lebih dititik beratkan kepada pelatihan fisik. Betul. Pada pelatihan fisik, dan ternyata ya pelatihan fisik itu yang kadang-kadang membuat anak-anak stres. Karena di dalam pelatihan fisik itu selain daripada ada tekanan-tekanan gitu ya, ada kewajiban yang mutlak harus mereka penuhi, ada hal-hal lain yang mungkin yang dapat membuat anak-anak menjadi goyah, stres gitu ya dengan kegiatan tersebut. Ini hal baru ini apa nih yang bisa kita format? Mungkin sudah ada perencanaan begitu, ada misalnya pentas seni atau apa gitu. Rencana memang sudah ada Bu. Itu kan untuk kegiatan fisik memang mungkin ya waktunya dari pagi sampai sore kan. Jadi acaranya itu nanti kan di aula itu malam Bu, untuk penyampaian materi. Nah, penyampaian materi nanti disisipkan ya bentuk materi lainnya itu seperti apa. Kami sudah ada rencana ke situ, ya memang ada arahan dari provinsi seperti itu juga kan. Cuma kami belum nyusun ini nanti hari ini apa, besoknya apa, belum nyusun lagi. Cuma sudah ada bayangan ke sana. Menghindari jenuhnya anak-anak. Betul sekali. Ada fun-nya Mungkin nanti juga bisa aja Mas Iwan ngisi belajar main drum itu seperti apa. Aduh. Bisa kan Bu ya? Iya, bisa banget itu Pak. Iya, banget ya. Ini memang penting karena pengalaman kita, saya 2 tahun mengikuti kegiatan ini gitu. Memang kita lihat Pak, anak-anak kita dengan kondisi diklat yang super ketat, ya kemudian juga yang super padat, kemudian juga dengan segala materi ya membuat mereka memang agak stres, jenuh dan stres. Jenuh dan stres. Jenuh dan stres. Baris berbaris, kesemapaan ya. Gitu. Pas banget ya, ada musisi juga kan ke bidang aja enak malam-malamnya. Nah, itu dia. Kita berharap adanya seperti itu. Jadi sehingga ada balance ya, balance dengan kegiatan fisik mereka dan pemberian materi yang super ketat, ada balance untuk mereka meluapkan kelelahan tersebut ya, seperti itu dengan penyaluran hobi ya. Baik Pak, dalam kegiatan diklat nantinya mungkin kita ada
aturan-aturan lain yang harus kita penuhi. Nah, ini kesiapan dari Badan Kesbangpol sendiri Pak untuk mengawal pelaksanaan diklat ini agar sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dikeluarkan. Iya, untuk diklat ini kami sudah berusaha semaksimal mungkin ya, supaya kegiatannya berjalan lancar. Kita terus konsultasi juga nggak putus-putus dengan provinsi seperti apa, selalu koordinasi dengan teman-teman di PPI dan teman-teman yang sudah berpengalaman di yang memberikan latihan, juga nanti juga koordinasi dengan Narsum yang nanti memberikan materi terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara juga kan. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Maksud saya apakah Badan Kesbangpol sendiri juga sudah membentuk tim mungkin yang kita punya tugas masing-masing untuk mengawas dan mengawal ya pelaksanaan diklat sampai dengan ke pelaksanaan Paskibra itu. Kalau dari awal kan tim Paskib sudah ada Bu, sudah di-SK-kan juga. Selain itu juga kita nanti mau bikin tim kecil lah di dalam diklat itu sehingga kita enak saat pelaksanaan diklatnya itu kan kita tinggal gimana untuk hari ini tinggal yang orang-orang yang punya tanggung jawab, mungkin ya siapa yang pemberi materi nanti kan ada yang tanggung jawab, ini orangnya ini loh. Yang untuk pelatih nanti kepala pelatihnya siapa, untuk pamongnya nanti siapa, kan itu udah direncanakan. Baik. Dulu Pak di dalam pelaksanaan diklat Paskibraka ini ada surat keputusan bersama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang antisipasi tindakan kekerasan. Nah, kemudian juga ada surat keputusan bersama dengan Kementerian Agama ya tentang pengarus utamaan pelaksanaan ibadah bagi mereka. Nah, dalam hal ini Pak sebagai panitia dari sektor mana yang kita libatkan untuk dapat mengawal pelaksanaan dari aturan-aturan atau SK bersama ini? Kalau SK bersamanya Bu, sampai saat ini kita belum melihat ya. Cuma kalau untuk kegiatan itu kita pasti mantau dan mengawasi Bu, supaya kekerasan itu nggak ada, ibadah tetap jalan. Itu pasti kita nggak mau hal-hal seperti itu terjadi di dalam diklat. Iya, sebenarnya memang dari dulu kita sudah ini ya, tapi ternyata kondisi di lapangan akan berbeda. Kondisi di lapangan akan berbeda. Selalu kita awasi dengan hal-hal seperti itu, untuk hal-hal seperti itu. Iya, maksud saya kita melibatkan kepada sektor-sektor yang memang secara teknis. Misalnya kalau kayak urusan kekerasan ya, mengantisipasi ada kekerasan terhadap anak, kan ada SKPD. Oh, SKPD-nya. Nah, ada SKPD-nya. Apakah ini juga dilibatkan atau bagaimana gitu? Kalau kita melihat, yang jelas kan kita ini pengalaman pertama Bu ya. Kalau memang nanti perlu dengan SKPD tersebut ya kita mungkin akan bersurat ke mereka. Bahkan kita ada di tahun 2021 kemarin kita melibatkan dari Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, karena memang banyak poin-poin atau peluang-peluang yang mungkin dapat terjadi ya berkaitan dengan itu. Baik. Ini formasi 39 ya Pak ya, 39 lengkap seperti kita di sebelum tahun sebelumnya ya. Sebelum tahun sebelumnya. Nah, apakah juga di tahun ini masih ada atau masih diberlakukan peraturan tentang PPI Purna Paskibraka Duta Pancasila? Bagaimana Andre? Terima kasih Bu. Sebenarnya ini kan
Untuk Purna Paskibraka Duta Pancasila sendiri ini kan seperti yang Bapak Edi jelaskan, itu adalah peralihan dari Kementerian Pemuda Olahraga menuju ke BPIP. Nah, akhirnya dengan BPIP itu membentuklah sebuah program. Sekarang sebutannya kalau untuk anak-anak ini, adik-adik ini adalah Paskibraka Duta Pancasila, bukan Paskibraka saja. Nah, inilah yang membedakan dari tahun-tahun kemarin, yang artinya Kementerian Pemuda Olahraga kan menaungi di bidang pemudanya, makanya dialihkan ke BPIP supaya mereka ini menjadi duta-dutanya Pancasila. Itu yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Kebetulan kan untuk BPIP sendiri, Bu, untuk ketua pengarahnya BPIP itu adalah Ibu Megawati, dan beliau kebetulan juga Paskibraka tahun nasional tahun 75. Sehingga beliau menyadari bahwa Paskibraka adalah sangat penting untuk PDP itu sendiri. Nah, untuk Purna Paskibraka, Bu, kalau tahun dulu udah ngibar, itu udah jadi Purna Paskibraka. Kalau tahun ini dan tahun kemarin, mereka melaksanakan tugas sebagai Duta Pancasila dulu selama 1 tahun. Tahun berikutnya di 1 Juni baru dilantik menjadi Purna Paskibraka Duta Pancasila di pengibaran di 1 Juni 2000 selanjutnya gitu loh. Tidak langsung menjadi Purna Paskibraka. Sehingga mereka melaksanakan tugas-tugas Duta Pancasila itu baik diminta oleh Kesbangpol, baik tidak diminta pun mereka tetap melaksanakan Duta Pancasila di kabupaten tersebut di tingkatannya masing-masing. Gitu. Apa bentuk kegiatan real, Andri, pelaksanaan dari Duta Pancasila oleh Purna Paskibraka? Untuk pelaksanaan Duta Pancasila sendiri, Bu, selain yang kita bersinergi juga dengan pihak Kesbangpol, yang pertama adalah sosialisasi tentang wawasan kebangsaan. Terutama karena kan adik-adik ini juga selain mendapatkan tempaan fisik dan mental, mereka juga dapat wawasan kebangsaan yang didapatkan oleh para pelatih juga. Artinya mereka lebih mengetahui tentang apa itu wawasan kebangsaan, dan mereka memberikan motivasi kepada para junior-junior mereka yang ingin melihat bahwa Paskib itu bukan hanya sekedar fisik, Paskib itu bukan hanya sekedar dihukum push up segala macam, kan banyak perspektif orang seperti itu. Makanya adik-adik inilah yang mengembangkan bahwa Pancasila tuh gini loh, Pancasila tuh gini loh, bahwa kita jadi Paskibraka itu kita juga bisa menjadi Duta Pancasila dan mengembangkannya itu di nilai kehidupan sehari-hari seperti itu, Bu. Iya. Sebagai pelopor ya. Sebagai pelopornya, betul. Perubahan positif. Sebagai pilar. Pilarnya, betul. Sebagai pilar ya. Karena begini, kadang-kadang di lingkungan anak-anak, di lingkungan pemuda, para remaja kita gitu, wawasan kebangsaan itu seperti disebut kayak enteng gitu ya. Betul. Nah, apa sih gitu ya wawasan kebangsaan? Sudah nggak melaksanakan deh, sudah katanya. Nah, tapi ternyata secara rinci ya, wawasan kebangsaan kita belum begitu dipahami, belum begitu dilaksanakan ya. Betul. Nah, kita berharap nanti anak-anak yang dari PPI ya akan menjadi contoh ya, akan menjadi pilot project di sekolah-sekolahnya, kemudian juga di tempat pendidikannya nanti yang lebih tinggi, kemudian juga di masyarakatnya ya, dengan teman-teman sepermainan ya di kampung begitu. Nah, jadi benar-benar deh kita menjaga marwahnya PPI begitu ya, marwahnya PPI, apalagi sekarang ditambah dengan PPI Duta Pancasila ya, Purna Paskibraka Duta Pancasila ya. Nah, adik-adik sendiri nih kesiapan komitmennya bagaimana, Dek? Gimana, Sa? Siapan komitmennya berkomitmen dengan kuat begitu ya, untuk memberikan yang terbaik ya untuk bangsa dan negara, khususnya untuk Kabupaten Tanah Laut tercinta. Rencananya nanti setelah lepas dari SLTA, Salsa mau kemana? siap kalau rezekinya di Amin. mau daftar Akmil. Oke, alhamdulillah, amin, mudah-mudahan tercapai. Dan dengan terpilihnya sebagai Paskib ya Pak ya, Paskibraka, ini sudah penambahan 1 poin ya. Nah, untuk mengarah ke sana. Kalau ini sendiri Sally sendiri rencananya mau kemana nanti? Rencananya insya Allah kalau terpilih jadi IPDN. IPDN, amin. Oke. Itu lirikan semuanya. Lirikan semuanya. Apalagi kalau di kepolisian ada jalur prestasi sekarang ya Bu ya.
ada jalur prestasi, betul. Jadi ada prioritas tersendiri. Iya, makanya kalau anak-anak yang sudah di Paskib tuh sudah mengantongi nilai tambah ya, poin 1 poin gitu ya, nilai tambah ya. Terus Ilham sendiri mau kemana nih Ilham? Untuk ulun sama seperti Sally, yaitu ke IPDN juga. Janjian mungkin sama Sally. Iya. Pak Edi lebih tahu kayaknya nih. Monitor terus mungkin Pak Edi ya. Iya. Monitor terus mungkin Pak Edi. Iya, oke. Baik, harapan saya ingin ke suara pendengar dulu. Di suara pendengar Pak Edi ada pendengar kita Pak Ahmad di Pabahanan. Setelah anggota Paskib melaksanakan tugasnya dengan sukses, apa tindak lanjut dari pemerintah kabupaten kepada mereka tersebut? Apakah mendapatkan reward atau ada angin segar? Apa nih angin segarnya? Pengen juga nih angin segarnya. Apakah ada angin segar nantinya atau peluang untuk bisa dipekerjakan di instansi-instansi pemerintah nantinya kelak? Seperti itu Pak. Seperti yang disampaikan oleh Mas Iwan tadi, jalur prestasi itu ada itu Bu, ya. Insya Allah ada. Yang jelas kan itu kayak tiket lah, kan. Ya mudah-mudahan lah. Kalau ulun pribadi sih kayak gimana ya? Cuma setahun ya memang kayak itu. Kalau yang di tahun-tahun kemarin Pak Edi, angin segarnya, kabar baiknya begitu ya, kabar baiknya anak-anak bisa dibawa keluar daerah biasanya. Oh, keluar daerah itu pasti Bu. Ya, apakah tahun ini dianggarkan? Kalau keluar daerah itu, kalau mereka ini kan punyanya provinsi Bu sekarang kan. Kayak yang di provinsi, provinsi. Tapi yang kita kabupaten sendiri. Kabupaten pun ada juga Bu, artinya masih dianggarkan ya. Pak Ahmad ada angin segar ya. Ada angin segar. Ya, tadi angin segar ya, angin segar. Angin segarnya tetap ada kalau itu. Kasihan juga kan mereka udah berapa bulan ditempa terus diklatnya 15 hari nggak ketemu sama orang tua, sama ayang embebnya juga mungkin akhirnya diberi ya seperti itulah. Dan mungkin sedikit menambahkan Bu, kemarin itu dari DPPI Pusat itu mereka melakukan MOU, ini baru salah satu instansi ya. Kemarin mereka melakukan MOU dengan Polri, Mabes Polri. Nah, untuk dalam rekrutmen Polri, untuk setiap orang yang melampirkan sertifikat paskibraka di tingkatan apapun itu mereka mendapatkan nilai plus tersendiri. Nah, artinya makanya jadi saya tadi kan dia berarti sudah mengantongi poin 1 gitu. Nah, makanya kita harapkan juga adik-adik sebenarnya kan memang kebanyakan dari mereka ini kan menginginkan ya jadi angkatan ya, Polri, tentara, apapun itu. Nah, tapi juga kan paskibraka juga dari adik-adik ada yang malah yang berprestasi di bidang lain gitu loh. Tapi kan tidak itu tujuannya menjadi utama, tapi paskibraka adalah sebagai jalan. Nah, seperti itu. Itu mungkin informasinya. Poin plus lah. Ya, poin plus pastinya ya, poin plus pastinya. Jadi seperti itu ya Pak Ahmad, ya ada angin segarnya. Kalau untuk dipekerjakan ke instansi pemerintah mungkin tergantung kebutuhan ya Pak ya. Tergantung kompetensi juga. Iya, tergantung kebutuhan, kompetensi, kemudian juga anaknya itu sendiri. Apalagi tadi kalau kita dengar nih anak-anak ini kan habis dari SMA, mereka akan melanjutkan ke sini, Artinya kalau mereka lulus ini yang dipilih nih sekolah ikatan dinas nih Pak. Otomatis mereka akan langsung bekerja. Nah, kalau bagi anak-anak kita PPI yang mungkin tidak memilih kepada ikatan dinas, sekolah ikatan dinas, atau tidak lulus atau tidak dapat masuk ke sana ya, untuk kebutuhan pemerintah akan dilakukan evaluasi selanjutnya biasanya ya, melalui jalur PTT, ada melalui jalur P3K ya. Nah, banyak juga sebenarnya. Yang pasti ada poin tersendiri yang ada gitu. Kalau untuk tahun ini Bu ya, mereka bertiga ini kan seleksi provinsi nggak sembarangan Bu, karena kita Kalsel merupakan pilot project Bu.
tahun ini yang turun seleksi provinsi bukan orang provinsi, Bu. Tapi tahun ini di BPIP langsung sama Garnisun yang turun menseleksi mereka ini. Jadi yang 3 orang ini memang benar-benar dari pusat langsung yang high quality ya. Iya, high quality. Iya. Terbaik dari yang terbaik dan dari yang terbaik lagi. Oke. Di Suara Pendengar kembali Pak, ada rekan Junai di Tampang. Pertanyaannya, apakah dari santri juga bisa ikut mengikuti calon paskibraka? Bisa banget itu. Oke. Tahun ini sendiri Pak, adakah yang dari pondok? Kalau yang dari pondok itu ya, dari Sirajul Huda ada, Bu. Oke. Iya, dari Sirajul Huda, pesantren Sirajul Huda. Iya. Yang jelas kalau kayak Sasa aja kan dia SMP-nya di mana? Suhada ya, Suhada. Sekarang cuma SMA 1 kan. Cuma yang dari Sirajul Huda sendiri sudah ada. Oke. Ya, Pak Junai, itu ya jawabannya bahwa pemberlakuan untuk tidak ada pembatasan. Pendaftaran sebagai calon paskibraka itu tidak ada pembatasan. Seluruhnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, bila dia memenuhi aturan silahkan dapat mendaftar. Mungkin Bu Junai sering lihat putih abu-abu aja, Bu. Oh, gitu. Oke, boleh Pak Junai ya. Boleh Bu Junai ya. Dan kalau mungkin Pak Junai punya anak ya yang mungkin nanti bisa diikutkan di tahun depan ya. Nah, di pondok pesantren atau di mana begitu ya, di format dari tahun sekarang, karena memang untuk masuk ke paskibraka ini tidak bisa serta-merta ya. Tidak bisa artinya memerlukan waktu yang pendek untuk persiapan. Memang harus dipersiapkan dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, Dek ya. Nah, seperti itu ya. Oke, gitu ya Pak Junai. Oke, terima kasih Pak Junai sudah bergabung di pagi hari ini. Baik, saudara pendengar, kami masih menunggu suara Anda di 0811 5012 304 ya. Hari ini kita bersama-sama dengan tim Paskibraka Kabupaten Tanah Laut. Ya, ada Pak Kabid, Pak Edi, kemudian ada Ketua PPI dan ada anak-anak kita yang sudah dinyatakan lulus sebagai calon Paskibraka di tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Oke, Pak Edi, harapan ke depan Pak dari kegiatan Paskibraka ini, apa nih yang mungkin perlu pemerintah lakukan, kemudian perlu masyarakat lakukan, karena tentu juga Paskibraka ini kan tidak hanya ibaratnya tugas pemerintah semata begitu ya. Kita juga mengharapkan adanya partisipasi dari masyarakat, peran serta ya, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ini apa Pak harapan kita ke depan? Kalau saya memandang dari perjalanan beberapa bulan ini ya, mengenai kegiatan Paskib ini, kalau harapan saya ini untuk kegiatan Paskib ini dari pemerintah daerah ya, mudah-mudahan apa yang selama ini tidak tercover dalam yang jelas anggarannya ya Bu ya, mudah-mudahan bisa tercover gitu kan. Dan kami juga berharap dukungan dari masyarakat, dari sekolah-sekolah. Kami kan usahanya ini, harapannya itu di saat mereka di kelas 10 itu sudah orang-orang the best masing-masing dari kecamatan Bu. Ya seperti yang diceritakan tadi sama oleh Ketua PPI, kita penjaringannya memang dari SMP, sosialisasi, terus nanti kita sementara mereka belum kelas 10, nanti kita akan mengadakan semacam lomba baris berbaris, dan mereka juga nanti kan di kelas 3 SMP bakal mengikuti kegiatan Paskib kecamatan juga, akhirnya sampai ke kelas 10 mudah-mudahan mereka tembus ke Paskib ya, minimal Paskib kabupaten. Harapannya ya dukungan itulah Bu dari masyarakat yang dari betul sekali, dukungan dalam bentuk apapun ya Pak ya, dukungan dalam bentuk apapun. Nah, pengertian masyarakat juga, pengertian dari pihak-pihak terkait juga tentang Paskibraka ini. Jangan sampai Paskibraka ini hanya dianggap artinya untuk menaikkan bendera, ya, menaikkan bendera, menaikkan dan menurunkan bendera. Iya, lebih dari itu sebenarnya. Pertanyaan sedikit Pak, kan ada 6 ya yang
untuk ke provinsi Pak ya. Betul. Dan ada 3 yang diambil ya Pak ya. Betul. Jadi bagaimana untuk 3 yang tidak termasuk apa otomatis ke kabupaten Kembali ke Masuk ke kabupaten. kabupaten. Kembali ke kabupaten. Yang 3 orang yang nggak tembus ke provinsi. Iya. Menjadi Alhamdulillah. paski braka. Alhamdulillah. Iya, paski braka provinsi. Biasanya Kasian kan Pak kalau gitu. iya, biasanya sebelum ada pengumuman tingkat provinsi untuk yang tingkat kabupaten belum dinyatakan. Belum dinyatakan karena nanti kita belum tahu ada berapa yang masuk, ada berapa nanti yang akan kembali ke paski provinsi seperti itu ya. Nah, menyoal tadi dukungan Pak dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin juga memberikan menghimbau begitu ya kepada seluruh masyarakat, kemudian lembaga-lembaga terkait dan seluruhnya ya, jangan memandang bahwa paskibraka itu hanya sekedar sebagai sebuah upaya ya menaikkan dan menurunkan bendera. Ya seperti itu ya. Artinya ganalnya biaya pada menaikkan bendera. Iya. Nah, ini ada statement ya, ada statement masyarakat kita yang seperti itu. Terus ada banyaknya fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk itu begitu kan. Padahal cuma menaikkan. Nah, dalam kesempatan ini kita ingin sekali menekankan bahwa sebenarnya menaikkan dan menurunkan itu hanya salah satu aktualisasi. Kita tahu ya Pak ya, bendera itu kan dinaikkan dengan tetesan darah ya Pak ya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi kita harus mengetahui bendera sampai ke pucuk tiang itu begitu ya. Nah, rentangnya itu, pengorbanannya itu apa? Nah, itu yang perlu itu yang perlu kita inikan ya, dengan perjuangan yang luar biasa oleh para pendahulu kita seperti itu. Kalau orang biasa mungkin mentalnya enggak. Nah, itu ya. Saya kalau dari belakang kantor menuju ke depan, itu sudah agak gampang gitu. Pak Andre sebagai Purna nih, kalaupun mungkin ada ya, ada, mudah-mudahan tidak ada ya. Tapi kan ada beberapa daerah yang gagal ya, gagal yang menaikkan dalam upaya tersebut. Jadi bagaimana tindak lanjutnya setelah itu tuh? Apakah pasti kan mereka ada ya, kalau netizen kita Raja Bully ya, tapi kalau dari pihak PPI sendiri mengatasi hal seperti ini bagaimana? Jangankan yang gagal untuk mengibar, sepatunya aja terserimpet sedikit aja mereka udah nangis. Karena mereka merasa dalam setiap pengorbanan mereka kan mereka harus tampil sesempurna dan sebagus mungkin, seperfect mungkin. Nah, akhirnya kami pun yang menenangkannya lah akhirnya gitu loh, bahwa ini bukan kalian sudah tampil maksimal, kalian sudah menampilkan yang kalian terbaik. Kita sudah berupaya. Itu kan tinggal kuasa Tuhan aja gitu loh. Artinya kita sudah menampilkan yang terbaik, tapi yang penting kita harus optimal dulu lah. Dan harus kita yakin juga di dalam sebuah kejadian tentu ada maknanya. Betul. Ya, karena kan efeknya psikologis, Bu. Betul sekali. Itu yang perlu juga kita bangkitkan ya kepada masyarakat, kepada netizen. Netizen betul. Iya, netizen begitu ya. Kalaupun nanti misalnya terjadi sesuatu dan lain hal yang mungkin di luar kendali kita ya kita sudah menyusun rencana sedemikian rupa, melakukan rekrutmen dengan super ketat, kemudian melaksanakan diklat dan lain sebagainya, berkoordinasi dan sebagainya. Kalaupun nanti istilahnya kondisi menghendaki seperti itu berarti kan takdir lah. Gitu ya. Iya, jadi kita yakin aja, kita sangka baik bahwa segala sesuatu itu pasti akan ada hikmahnya. Ya seperti itu. Ada jangan dengarkan pembicaraan ini terakhir ini. Pembicaraan dewasa ya. Dan kita sendiri dalam kesempatan yang baik ini meminta doa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut, para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM dan di mana saja berada ya. Agar anak-anak kita yang mengikuti kegiatan paskibraka ini, baik yang di tingkat provinsi maupun yang di tingkat kabupaten ya, dapat mengikuti dengan baik, maksimal, dan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan maksimal sesuai dengan harapan. Seperti itu ya. Oke, jadi dari sekarang nih anak-anak ya, bukan hanya yang bertiga ada di sini, tapi juga anak-anak calon paskibraka Kabupaten Tanah Laut yang ada di rumah dari sekarang nih harus menjaga kondisi Pak ya, menjaga kondisi ya pada hal-hal yang mungkin tidak terlalu perlu ya, artinya harus dibatasi ya, karena nanti di dalam diklat itu akan
akan menguras banyak sekali tenaga. Jadi kalau kita persiapan cas-casannya tuh kada banyak, kada full 100 ya, karena cepat low bed. Iya, low bed ya kan ya Pak Edi ya. Oke, baik. Satu lagi nih Pak Edi, fasilitas yang diterima oleh yang disediakan oleh pemerintah kita untuk anak-anak Paskibraka selain tadi ada anggaran untuk keluar daerah. Fasilitas ya kurang lebihnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Bu. Mereka diinapkan. Sekarang di mana Pak? Nanti tahun ini rencananya mau di mana? Di Diklat atau di mana? Di Bandiklat, Bu. Bandiklat. Ya, oke, alhamdulillah tidak ada tidak ada tumpang tindih pemakaian ya. Alhamdulillah kita udah koordinasi sama BKD. Dan alhamdulillah memang hari itu memang kebetulan Diklat PIM udah selesai. Jadi kita bisa masuk dengan iya. Nggak ada tumpang tindih. Terus lain mungkin kalau provinsi ya. Kalau provinsi kan tempat ada sendiri. Iya, iya. Oke. Terus fasilitas lain Pak, pakaian. Iya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sama dengan tahun sebelumnya. Ada tim kesehatan. Tim kesehatannya juga ada, pakaiannya dari pakaian olahraga. Sepatu, training juga dengan pakaian paskibnya udah disiapkan semua. Oke, sudah masih tetap tersedia ya Pak ya? Iya, disediakan oleh pemerintah. Jadi orang tua jangan khawatir begitu ya. Kalau jangan khawatir. Disediakan pemerintah itu nanti ketua PPI yang keteteran nyarikan duitnya. Bukan Pak, kabitnya nanti ketua PPI nagihnya ke kabit. Iya, kabitnya kan bingungnya aja Bu. Oke, baik ya. Jadi kita juga ingin meyakinkan kepada orang tua, wali murid, ya keluarga dan masyarakat, ya bahwa anak-anak kita yang telah dinyatakan lulus dalam Paskibraka ini mereka akan diberikan fasilitas. Ya, jadi jangan khawatir makan dua kan aku di situ makan ya sudah disediakan. Iya. Pakaian pun kada bertukarakan sudah disediakan juga ya Pak ya. Dengan menu terbaik makanan. Iya. Yang karena makanan Paskib ini juga akan diatur diatur sedemikian rupa. Ada kriteria tertentu. Betul, ya ada kriteria tertentu, petunjuk-petunjuk tertentu. Jadi tidak bisa sembarangan. Kalau bisa juga nih anak-anak calon Paskib yang sudah dinyatakan lulus dari sekarang juga harus berhati-hati juga ya, apalagi dengan musim cuaca ekstrim dan kirain musim durian dari bukan cuaca ekstrim El Nino nah itu ya akan mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Kalau sudah mungkin PPI biar gak usah. Ada apa-apa? Iya. Kolesterol sikat terus be. Iya, sikat terus. Sudah lewat. Iya, oke. Baik para pendengar, ternyata waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat ya. Kita kalau membicarakan masalah pemuda ya akan banyak sekali hal-hal yang dapat kita bahas, akan banyak sekali dukungan-dukungan yang ingin kita dapatkan gitu. Tapi sayang sekali karena waktu kita terbatas, Fedi, kita harus undur pamit dan harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Ada statement closing, Pak? Oh, enggak, Mas. Sudah, oke, baik. Sudah tadi himbauan ya, oke. Baik, dan kami ucapkan terima kasih Pak Edi atas kebersamaannya di pagi hari ini, Mas Andre, ya, Ketua PPI, anak-anakku sekalian, sukses selalu ya, dan semangat, oke. Dan terima kasih juga kepada para pendengar kami yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut.